Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah Allahu Akbar. Nah, bertemu lagi bersama Bu Linda di pembelajaran tematik tema 2 subtema 1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman jangan lupa siapkan juga ya alat tulisnya. Yuk kita mulai. Coba teman-teman perhatikan. Wah, ada pegunungan. Kemudian ada lautan. Ini semua ada di Indonesia loh. Betapa kayanya ya Indonesia itu. Ya, betul sekali. Indonesia memang terkenal akan sumber daya alamnya. Apa teman-teman tahu? Banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita wajib untuk melestarikannya ya, agar tetap bisa kita manfaatkan dengan bijak. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Nah, jika teman-teman menggunakan dalam jangka waktu yang lama, teman-teman bisa memperolehnya kembali dalam waktu yang tidak lama. Nah, untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini nantinya dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Untuk sumber daya alam hayati ini berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Nah, contoh sumber daya hayati tumbuhan ada buah-buahan, jagung, sayur, dan sebagainya. Dan untuk contoh sumber daya hewani ada ikan, ayam, sapi, dan sebagainya. Untuk non-hayati ini berasal dari benda mati. Contohnya air, bebatuan, sinar matahari, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dibagi menjadi tiga, yaitu ada energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Untuk contoh dari energi ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Untuk contoh mineral logam ada biji besi, nikel, emas, dan tembaga. Contoh dari mineral non-logam ada pasir, batu kapur, dan belerang. Nah, sekarang apa saja sih manfaat dari sumber daya alam yang ada di darat dan di laut? Teman-teman tahu kalau Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya, apalagi 2/3 dari bagian Indonesia adalah perairan. Oleh sebab itu, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Lalu apa saja manfaat yang bisa kita ambil dari sumber daya alam laut kita? Nah, yang pertama ada perikanan. Perikanan Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Jenis ikan yang dikonsumsi di perairan Indonesia antara lain ada cakalang, layur, tuna, kerang, udang, cumi-cumi, dan sebagainya. Hasil perikanan Indonesia selain berasal dari laut, para nelayan Indonesia juga melakukan budidaya perikanannya. Selain itu, hasil perikanan di Indonesia bisa kita ekspor loh. Nah, kemudian yang kedua ada industri garam.
Garam merupakan salah satu bumbu masakan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Garam juga dapat bermanfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Garam ini dibuat dari penguapan air laut. Sentra industri garam di Indonesia terletak di Gresik, Madura, Pati, dan sebagainya. Garam laut dibuat dengan cara penguapan air laut dengan menggunakan sinar matahari. Kemudian yang ketiga ada rumput laut. Rumput laut merupakan sumber makanan kaya serat. Rumput laut merupakan bahan baku pembuatan agar-agar. Wilayah Indonesia memiliki kemampuan loh untuk memproduksi rumput lautnya, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, selain itu, sektor yang paling terbesar dari sumber daya laut adalah dari segi pariwisatanya sebagai negara maritim. Indonesia memiliki banyak pantai. Nah, pantai ini sangat indah pemandangannya sehingga bisa menarik para wisatawan dari negara kita maupun dari luar negeri. Nah, sekarang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat. Indonesia terkenal akan pertaniannya dan perkebunannya yang sangat luas. Beberapa manfaat yang bisa kita ambil salah satunya yaitu jagung dan padi. Jagung dan padi sebagai makanan pokok di Indonesia. Kemudian ada juga sapi. Sapi bisa kita ambil daging dan susunya. Kemudian ada emas. Emas ini bisa kita manfaatkan untuk perhiasan. Nah, itu semua pemanfaatan yang ada di darat dan yang ada di laut. Nah, kita sebagai manusia wajib untuk melestarikannya agar kita tetap bisa menikmatinya tanpa khawatir kehabisan. Nah, semoga teman-teman semua sebagai generasi penerus bangsa ini, teman-teman bisa melestarikannya dengan baik ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu Linda cukupkan sampai di sini dulu ya pembelajaran mengenai sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.